Agung dengan NIM C2310892. Saya Dea Jupani dengan NIM C2310880. Selamat menyaksikan. Pengertian dan tujuan SA520. SA520 mengatur penggunaan prosedur analitis dalam audit laporan keuangan. Prosedur ini digunakan sebagai prosedur substantif untuk memperoleh bukti audit serta pada tahap akhir audit untuk membantu auditor menyimpulkan apakah laporan keuangan telah sesuai dengan pemahamannya mengenai entitas. Tujuan auditor yang pertama, memperoleh bukti audit yang relevan dan andal melalui prosedur analitis substantif. Yang kedua, membantu membentuk kesimpulan akhir mengenai kewajaran laporan keuangan. Definisi prosedur analitis. Prosedur analitis adalah teknik audit yang dilakukan dengan menganalisis hubungan antara data keuangan maupun data non-keuangan. Auditor juga harus menyelidiki apabila ditemukan fluktuasi atau hubungan yang tidak wajar dibandingkan dengan ekspektasi atau informasi lainnya. Contohnya, membandingkan data tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, kemudian membandingkan realisasi dengan anggaran. Prosedur analitis substantif. Ketika menggunakan prosedur analitis sebagai pengujian substantif, auditor harus memastikan bahwa prosedur tersebut sesuai untuk mendeteksi salah saji material pada asersi yang diuji. Prosedur analitis dapat digunakan secara mandiri, dikombinasikan dengan pengujian rinci atau test of details. Hal yang harus dilakukan oleh auditor dalam prosedur analitis. Auditor wajib yang pertama, menentukan kesesuaian prosedur analitis, memastikan prosedur yang dipilih cocok untuk asersi yang diuji dan mempertimbangkan risiko salah saji material. Yang kedua, menilai keandalan data, memastikan data yang digunakan berasal dari sumber yang dapat dipercaya, memperhatikan keterbandingan relevansi dan pengendalian atas data tersebut. Yang ketiga, menilai apakah ekspektasi tersebut cukup akurat untuk menemukan salah saji material. Yang keempat, menentukan batas perbedaan yang dapat diterima, menentukan seberapa besar selisih antara nilai yang tercatat dan nilai yang diperkirakan, sebelum perlu dilakukannya investigasi lebih lanjut. Adapun faktor yang menentukan keandalan data, agar hasil prosedur analitis dapat dipercaya, auditor dapat mempertimbangkan 1. Sumber informasi lebih andal jika berasal dari pihak independen. Yang kedua, keterbandingan data. Yang ketiga, relevansi dan sifat informasi. Yang keempat, efektivitas pengendalian dalam penyusunan informasi. Jika pengendalian atas data berjalan efektif, maka auditor akan lebih yakin terhadap hasil analisis yang dilakukan. Tingkat keyakinan dari prosedur analitis. Tidak semua prosedur analitis memberikan tingkat keyakinan yang sama. Yang pertama, analisis yang menggunakan data rinci dan hubungan yang kuat biasanya menghasilkan bukti yang lebih meyakinkan. Yang kedua, analisis rasio sederhana seringkali hanya berfungsi sebagai bukti pendukung dan perlu dikombinasikan dengan prosedur lain. Hal yang harus dilakukan auditor dalam prosedur analitis yaitu evaluasi ekspektasi auditor. Auditor harus menilai apakah ekspektasi yang dibuat cukup akurat untuk menemukan salah saji material. Faktor yang dipertimbangkan yang pertama ada ketepatan prediksi, yang kedua tingkat rincian data yang digunakan, yang ketiga ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan. Penentuan batas selisih yang dapat diterima. Auditor menentukan batas toleransi antara angka yang tercatat dan angka yang diperkirakan. Penentuan batas ini dipengaruhi oleh yang pertama ada materialitas, yang kedua ada tingkat risiko audit, yang ketiga ada tingkat keyakinan yang ingin diperoleh audit. Semakin tinggi risiko yang dinilai auditor, maka semakin kecil pula toleransi perbedaannya yang dapat diterima. Prosedur analitis pada tahap akhir audit. Menjelang penyelesaian audit, auditor wajib melakukan prosedur analitis untuk memastikan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah konsisten dengan pemahamannya terhadap bisnis dan kondisi entitas. Tujuannya untuk menguatkan kesimpulan auditor yang telah diperoleh, mengidentifikasi risiko salah saji yang mungkin belum terdeteksi sebelumnya. Investigasi atas hasil yang tidak wajar. Jika auditor menemukan fluktuasi atau hubungan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, maka auditor harus 1.
meminta penjelasan kepada manajemen. Kedua, memperoleh bukti audit yang mendukung penjelasan tersebut. Yang ketiga, melakukan prosedur audit tambahan apabila penjelasan manajemen tidak memadai. Contohnya seperti penjualan meningkat tajam tetapi piutang tidak berubah. Yang kedua, margin laba turun drastis tanpa alasan yang jelas. Dan yang ketiga, beban gaji meningkat meskipun jumlah karyawan tetap. Kesimpulannya, SA 520 menekankan bahwa prosedur analitis merupakan alat penting untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasi kewajaran laporan keuangan. Audit harus memastikan data yang digunakan andal, ekspektasi yang dibuat cukup akurat, serta melakukan investigasi atas setiap perbedaan yang signifikan sebelum menarik kesimpulan audit. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum